Bapa Sorgawi, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia berkat anugerah-Mu. Engkau izinkan kami Bapa mengambil waktu dan harimu untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Izinkan Bapa pada pagi hari ini kami mengutamakan Engkau lebih dulu. Sehingga roh kami sungguh-sungguh dipenuhi, berbaharui, disucikan. Agar kami Bapa fokus untuk menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Izinkan hambamu menyampaikan isi hatimu, hambamu yang tiada apa-apanya ini. Dan hambamu percaya Engkau memakai lidah hambamu dengan penuh kuasa di dalam kerendahan hati. Dan izinkan semua hamba-hamba Tuhan, Kingdom Family Indonesia ini, oleh Tuhan di dalam kesatuan tubuh Kristus, memuji, menyembah, memuliakan Engkau, mendengarkan isi hatimu, agar hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur terima kasih. Kalau kami sampai hari ini boleh ada, semua karena belas kasih dan karunia-Mu semata. Terima kasih Bapak. Pakailah link Kingdom Family Indonesia ini dengan baik dan benar. Sucikan, kuduskan, agar tempat ini layak menyembah, memuji, muliakan Engkau. Terimalah sujud, hormat, kemuliaan hanya bagimu semata. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam buat Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Ada mati. Bagi ini, ya, kita di judul bulan ini adalah kematian dan kebangkitan Kristus, dahsyat dan mengagumkan. Saya mengambil dari 1 Korintus 15 sampai 4, mungkin biar lebih variatif ya. Saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci 1 Korintus 15 ayat 3-4. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara dengan kematian dan kebangkitan yang begitu dahsyat ya buat kita manusia, bahwa Kristus bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan inti Injil yang menjadi dasar iman Kristen sebagai jantung Injil, ya, horse of the gospel. Sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 ini, ya, sebagai berita ilahi yang diterima dan diteruskan, ya, bukan hasil pemikiran manusia. Sebab tanpa kematian Kristus tidak ada pengampunan dosa, dan tanpa kebangkitannya tidak ada kemenangan atas maut. Sehingga Injil menurut Roma 1 ayat 16, ya, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, dan Yohanes 3:16 inilah yang menjadi alasan menyatakan puncak kasih Allah dalam pengorbanan Kristus, yang secara teologis menegaskan bahwa kekristenan bukan sekadar ajaran moral atau etika, melainkan agama penebusan di mana Allah sendiri bertindak menyelamatkan manusia dan memberi hidup baru melalui Kristus. Bapak dan Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, apa pengertian dan definisi teologisnya? Bahwa kematian Kristus yang dahsyat luar biasa ini adalah sebagai penebusan atau pengganti,
Ya, kematian Kristus adalah tindakan ilahi, ya, di mana Yesus mati bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan sebagai pengganti manusia berdosa, yaitu saya dan saudara, kita sekalian. Nah, dalam konsep penebusan pengganti, Bapak dan Ibu, Kristus mengambil posisi manusia yang seharusnya kitalah yang menerima hukuman dosa, yang menanggung murka Allah yang seharusnya ditujukan kepada kita manusia. Inilah inti Injil. Yang tidak bersalah mati bagi yang bersalah. Yesaya 53 ayat 5 menegaskan dia tertikam, ya, oleh karena pemberontakan kita, yang menunjukkan bahwa penderitaan Kristus bersifat pengganti, bukan kebetulan. Inilah rancangan Allah. Nah, secara teologis Bapak dan Ibu, ini berarti bahwa hukuman dosa telah dipindahkan kepada Kristus. Sehingga manusia yang percaya tidak lagi berada di bawah penghukuman. Ya, Roma 8 ayat 1. Selain itu, kematian Kristus juga memuaskan keadilan Allah. Ya. Divine justice satisfied. Allah tetap adil karena dosa dihukum. Tetapi juga penuh kasih karena ia sendiri menyediakan pengganti. Di sini kita melihat ada keseimbangan sempurna antara keadilan dan kasih Allah. Bapak dan Ibu, kebangkitan Kristus kita tahu inilah sebuah berita yang begitu dahsyat, luar biasa. Ya, kebangkitan Kristus adalah kemenangan total dan final atas dosa, atas maut, dan atas kuasa iblis. Ya, Roma 6 ayat 9 menyatakan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas dia. Yang berarti kebangkitan bukan sekadar kembali hidup, tetapi kemenangan mutlak yang tidak bisa dibatalkan. Nah, Bapak dan Ibu, kebangkitan menjadi bukti bahwa kuasa dosa telah dikalahkan dan kematian tidak lagi menjadi akhir bagi orang percaya. Ya. Nah, makna teologisnya sangat dalam. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kebangkitan, bukti bahwa pengorbanan Kristus diterima oleh Allah sebagai wujud perdamaian manusia dengan Allah. Oh, sebentar. Ini, sebentar. Haleluya. Udah Pak, silakan Pak. Ya. Haleluya, haleluya. Penggal nih ya. Ya. Tadi saya katakan Bapak Ibu, makna teologisnya sangat mendalam. Yang pertama adalah kebangkitan adalah bukti bahwa pengorbanan Kristus diterima oleh Allah. Inilah wujud perdamaian Allah dengan manusia. Ya. Artinya karya penebusannya sempurna. Ya. Kedua, kebangkitannya adalah validasi kelahiran Yesus. Bahwa ia benar-benar anak Allah. Ya, Roma 1 ayat 4. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kebangkitan menandai awal ciptaan baru. Ya.
new creation, di mana setiap orang yang percaya menerima hidup baru dan menjadi bagian dari kehidupan kekal. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, apa ini maksud dengan dahsyat dan mengagumkan? Bahwa kematian dan kebangkitan Kristus disebut dahsyat. Benar, itu sebuah kedahsyatan, Bapak Ibu. Dan sangat mengagumkan. Karena tidak ada peristiwa lain dalam sejarah yang memiliki dampak sebesar ini bagi seluruh umat manusia. Artinya adalah karena melalui kematian Kristus, kuasa dosa dihancurkan. Kuasa dosa kita, kejahatan kita, ya, dan hutang manusia dilunasi sepenuhnya. Nah, yang mengagumkan adalah karena kebangkitannya ya membuka jalan hidup kekal dan mengubah nasib manusia dari kebinasaan menjadi keselamatan. Ya. Tentu keagungan ini juga terlihat dari cara Allah bekerja melalui kelemahan, yaitu salib. Ya, di mana salib itu sebenarnya adalah lambang kehinaan. Nah, justru dinyatakan kuasanya dalam salib ini agar semua manusia di dunia benar-benar kagum dan mengatakan bahwa itu adalah peristiwa yang begitu dahsyat, luar biasa. Dan melalui kematian ini justru lahirlah kehidupan. Ya. Dan ini melampaui logika manusia, Bapak Ibu. Tetapi menunjukkan hikmat Allah yang sempurna. Ya, kita baca nanti 1 Korintus 1 ayat 18. Nah, oleh sebab itu, kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya untuk dipahami, Bapak Ibu, tetapi untuk dikagumi, diresponi, ya, diselami, dipercayai, dan dialami dalam hidup setiap orang percaya. Nah, apa dasar Alkitabiahnya, Bapak Ibu? Artinya eksposisi 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 ini, bahwa Kristus telah mati adalah sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa kematian Kristus adalah fakta historis sekaligus fakta ilahi. Ya. Secara historis kematian Yesus disaksikan banyak orang. Ya. Dicatat oleh para saksi dan diakui bahkan oleh pihak Romawi. Namun lebih dari itu, kematian ini adalah bagian dari rencana Allah, ya, yang kekal. Untuk apa, Bapak Ibu? Menyelamatkan saudara saya, kita semua manusia, umat ciptaan Allah. Jadi salib bukan kecelakaan sejarah, melainkan penggenapan kehendak Allah. Mari kita baca nanti Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Nah, dia katakan bahwa karena dosa-dosa kita, ya, menunjukkan bahwa kematian Kristus bukan kematian biasa, melainkan kematian pengganti. Ia mati bukan karena kesalahannya, bukan karena jahatnya, bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita manusia. Ya, 2 Korintus 5:21 menegaskan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Ini berarti Kristus memikul semua hukuman yang seharusnya ditanggung oleh kita manusia. Sehingga manusia yang percaya menerima pengampunan dan pembenaran. Nah, Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan kitab suci, ya, bahwa kematian Kristus bukan terjadi secara kebetulan, ya, tetapi telah dinubuatkan jauh sebelum dalam kitab suci. Kita bisa baca nanti dalam Mazmur 22.
ya, menggambarkan penderitaan Mesias secara detail. Dan Yesaya 53 ini menjelaskan tentang hamba Tuhan yang menderita bagi dosa manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa salib adalah bagian dari rencana keselamatan Allah yang sudah dirancang sejak semula. Sehingga apa yang terjadi pada Kristus adalah penggenapan firman Tuhan yang pasti dan tidak akan pernah gagal. Nah, Bapak dan Ibu, ya, Yesus dikuburkan, yang harusnya kita yang dikuburkan. Ya. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati secara fisik, bukan sekedar pingsan atau ilusi. Ya. Nah, banyak sekarang yang mengatakan dia tidak disalib, ya, dia hanya diangkat, ya. Jadi penguburan menjadi bukti konkret bahwa kematiannya nyata dan final. Ini penting secara teologis karena tanpa kematian yang nyata tidak ada penebusan yang sejati. Nah, Bapak dan Ibu, dengan demikian penguburan menegaskan bahwa Kristus sungguh masuk ke dalam realitas kematian manusia. Itulah yang dikatakan begitu dahsyat, ya. Nah, ia dibangkitkan oleh Allah. Ini sebuah kekaguman juga bagi manusia. Ya, inilah inti kemenangan Injil, kebangkitannya. Bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan, ya, maut telah dikalahkan dan kuasa dosa telah dipatahkan. Nah, Bapak dan Ibu, tanpa kebangkitannya iman Kristen menjadi sia-sia. Sebagaimana ditegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 17 ini. Bahwa kebangkitan itu adalah bukti bahwa Allah menerima pengorbanan Kristus dan memberikan kemenangan yang kekal kepadanya, sekaligus menjamin kehidupan baru bagi setiap orang percaya. Ya, setiap orang percaya dan yang mempercayainya. Kita lihat Bapak dan Ibu peristiwa hari yang ketiga ini, bahwa kebangkitan pada hari ketiga bukan kebetulan, ya, tetapi merupakan penggenapan nubuat seperti Hosea 6 ayat 2. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Allah setia pada janjinya dan bekerja sesuai dengan rencananya yang sempurna. Hari ketiga menjadi simbol bahwa setelah penderitaan dan kematian, ya, seperti kita mengikuti setiap tahun, ya, hari Rabu Abu, Kamis Suci, Jumat Agung, ya, dan Sabtu Putih kalau tidak salah, baru Paskah. Ya, 3 hari dia terbelenggu di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga inilah menjadi simbol, ya, bahwa setelah penderitaan dan kematiannya, ya, ya, kalau dia langsung dikubur, ini dia dicerca, difitnah, diludahi, ditombak, ya. Nah, Allah selalu menghadirkan pemulihan dan kehidupan. Inilah sebuah kabar yang begitu dahsyat dan mengagumkan. Keajaiban dan mukjizat Allah dinyatakan lewat penyaliban ini. Dengan demikian kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa rencana keselamatan Allah tidak pernah gagal, ya, dan selalu tepat pada waktunya. Kita pun sama halnya. Jadi seluruh rangkaian dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 ini menunjukkan bahwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang nyata, terencana, dan penuh kuasa yang menjadi dasar iman Kristen dan jaminan keselamatan bagi kita semua umat manusia. Apa analoginya Bapak Ibu? Ya, penjelasan yang mendalam. Pertama adalah hutang kita dilunasi
Manusia berdosa digambarkan seperti orang yang memiliki hutang besar yang tidak mampu kita bayar. Dosa adalah hutang moral di hadapan Allah. Ya, Matius 6 ayat 12. Ketika Kristus mati di kayu salib, ia melunasi seluruh hutang dosa manusia dengan darahnya yang terkucur. Ya, karena itu orang percaya tidak lagi berada dalam tuntutan hukuman. Inilah yang harus kita responi, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita dalami. Kasih Allah kepada manusia diwujudkan lewat kasih Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, Kolose 2:14, ia telah menghapuskan surat hutang. Apa maknanya Bapak Ibu? Kita bebas bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus telah membayar lunas. Ya, karena itu bukan karena kuat gagah hebat kita masuk di dalam surga kekal. Ya, tapi karena anugerah Allah semata. Nah, yang berikut Bapak Ibu, inilah pintu penjara yang terbuka di mana belenggu dosa kita selama ini terpenjara. Ya, dan itu dibukakan. Karena dosa memperbudak manusia seperti tahanan dalam penjara rohani. Manusia tidak mampu keluar dengan kekuatannya sendiri. Namun kebangkitan Kristus membuka pintu penjara itu. Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa maknanya Bapak Ibu? Kebangkitan memberi kebebasan sejati dari kuasa dosa. Ya. Nah, kita melihat bahwa ini adalah apa? Benih mati lalu tumbuh. Ya. Yohanes 12 ayat 24. Yesus menggambarkan dirinya seperti benih yang harus mati agar menghasilkan banyak buah. Seperti pohon-pohon kita kalau sudah lama, tanah gersang, kering, kita harus memotong ranting-rantingnya. Ya, walaupun benihnya sudah mati, tapi akan tumbuh kembali setelah kita memotong ranting-ranting itu. Ya, nah, ini digambarkan kematian Kristus bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan baru bagi banyak orang. Apa maknanya Bapak Ibu? Dari kematian Kristus lahirlah kehidupan rohani bagi manusia. Artinya keselamatan, pengampunan, dan hidup baru. Ya. Oke, lanjut terus, tidak analisisnya tidak usah dibacakan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan pengampunan itu? Kita pun manusia harus mampu mengampuni orang yang bersalah. Dan apa makna hidup baru? Kita tidak lagi mengulangi dosa. Sekali bertobat, selamanya bertobat. Tidak lagi mengulang-ulang dosa itu. Karena kita tahu makna dari penyalipan itu. Ya, menjadi hadiah besar buat kita umat manusia di dunia ini. Sehingga kita benar-benar harus hidup baru, menanggalkan semua manusia lama, hidup tanpa beban dosa. Dan kita boleh secara vertikal apapun yang kita lakukan semata-mata untuk memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Karena dia sudah mengutus Roh Kudusnya untuk menghibur dan memberi kekuatan bagi manusia. Kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, apa sesungguhnya aplikasi kontekstualnya? Ya. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak hanya untuk dipahami secara teologis, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, apa itu yang merupakan aplikasinya yang harus kita jalani? Jangan hidup lagi tadi dalam dosa. Roma 6 ayat 4. Karena melalui kematian Kristus kita telah mati terhadap dosa. Dan melalui kebangkitannya kita dipanggil untuk hidup dalam hidup yang baru. Artinya orang percaya tidak boleh lagi terikat pada kebiasaan lama. Melainkan menunjukkan perubahan hidup yang nyata sebagai bukti keselamatan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, jangan lagi kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Tapi mari kita menyalibkan diri kita, hawa nafsu kita, ketamakan kita, kedagingan kita.
Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, aplikasinya bahwa kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan dalam penderitaan. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita sakit penyakit menimpa kita, persoalan keluarga, apapun itu, penolakan kah, ya, percayalah, ya, kita hidup sudah diberikan pengharapan karena ada kuasa rohnya, ya. Kuasa rohnya yang membangkitkan. Yesus juga bekerja dalam hidup orang percaya. Itu bisa kita buktikan dalam kehidupan kita 24 jam. Dia merawat dan menjaga kita. Sehingga penderitaan itu bukan akhir Bapak Ibu. Melainkan proses iman percaya kita semakin berkualitas. Bahwa kita mengakui Yesus adalah sumber dari segala kehidupan. Ya, proses menuju kita kemuliaan. Karena kebangkitan Kristus sudah menjamin bahwa setiap penderitaan akan digantikan dengan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Yang ketiga, Bapak Ibu, aplikasinya adalah kita diperintahkan untuk menuntaskan amanat agung. Inilah menjadi tugas lembaga kita. Kita semua dipanggil, dipilih, diutus menjadi pemberita kabar kebenaran Injil Kristus. Di dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu. Ya, ini adalah respon kita langsung. Dan Allah meresponi, inilah menjadi tugas setelah Yesus mengatakan setelah aku dikuburkan, ya, aku mati sampai turun ke dalam kerajaan maut, bangkit. Apa respon kalian terhadap saya? Bagaimana kalian untuk bertugas atas panggilanku? Ya, ini yang harus kita responi Bapak Ibu. Karena inilah merupakan kewajiban dan tanggung jawab umat manusia yang tahu bersyukur berterima kasih atas kematian Yesus Kristus, bukti untuk menebus dosa kita dan mengampuni serta membayar lunas segala utang-utang kita dalam dosa kita. Ya. Karena kita tahu bahwa Yesus yang bangkit berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadamu, ya, kepadaku. Artinya setiap orang percaya dipanggil untuk pergi, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid dan membaptis, ya. Injil yang diberitakan bukan sekadar ajaran, tetapi kabar tentang Kristus. 100% adalah Jesus Christ. Itu yang kita beritakan. Ya. Injil yang diberitakan bukan sekadar hanya teori, tetapi kita juga mempraktekkan dalam kehidupan kita. Karena kabar tentang Kristus yang mati dan bangkit itu, sehingga penginjilan adalah perpanjangan dari karya salib dan kebangkitan itu sendiri. Kita baca nanti Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, hidup dalam kuasa kebangkitan berarti hidup sebagai saksi Kristus yang aktif, bukan pasif. Ya, bayangkan kalau kita banyak dosa turunan dari nenek moyang kita yang tidak kenal akan kuasa Allah, kita sudah dicabut semua itu, sudah dilunasi, maka kita menjadi manusia baru dan kita sudah hidup freedom, melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan bebas semena-mena. Nah, yang keempat Bapak Ibu, melalui perjamuan kudus, ya, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, menjadi peringatan dan persekutuan yang terus-menerus dengan karya kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, karena apa Bapak Ibu, dalam perjamuan kudus orang percaya mengingat tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan itu sekaligus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Nah, ini bukan sekadar ritual Bapak Ibu. Ada orang kalau perjamuan kudus ya itu sepertinya main-main gitu ya. Kita harus mempersiapkan diri kita, layakkah kita menerima perjamuan kudus itu? Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh menyiapkan rohani kita ini,
Kita harus mampu, kalau dahulu saya berdosa, saat ini saya akan mohon ampun. Dan saya tidak akan mengulangi untuk menyalibkan Yesus yang kedua kali. Itu harus punya komitmen itu di dalam rohani kita, roh kita. Ya. Jadi di sini dibutuhkan adalah komitmen untuk hidup terus di dalam kekudusan. Tidak berbohong, tidak merancang kejahatan, tidak menipu, tidak membuat rekayasa, tapi hiduplah dengan apa adanya. Karena kita sudah bertobat satu kali untuk selama-lamanya. Dan di dalam kesatuan tubuh Kristuslah, ya, kita mengambil bagian seperti saat ini di Kingdom Family Indonesia. Nah, orang percaya diingatkan untuk apa? Meninggalkan dosa, memperbaharui iman, dan hidup dalam kuasa kebangkitan. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, amanat agung adalah ekspresi keluar sebagai apa? Menjadi insan yang bermisi, pribadi yang bermisi. Bukan karena disuruh orang, tapi rindu karena kita sadar atas pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk membayar, menebus dosa kita. Nah, sedangkan perjamuan kudus Bapak dan Ibu adalah penguatan ke dalam persekutuan. Ya. Keduanya menjadi bukti bahwa kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar hidup dan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Nah, saya akan simpulkan Bapak Ibu bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah merupakan puncak karya keselamatan Allah yang mengandung makna teologis yang sangat dalam. Inilah yang disebut dengan begitu dahsyat dan mengagumkan. Ya. Kesimpulan ini saya bikin beberapa. Yang pertama ini adalah bukti kasih Allah yang paling nyata. Karena Allah tidak hanya berkata mengasihi, tetapi membuktikannya dengan mengorbankan anaknya. Kita juga sama halnya. Kalau kita sadar bahwa dosa kita telah diampuni, maka kita harus juga punya jiwa pengampunan. Tidak mengartikan semua kesalahan orang itu adalah semata-mata murni karena perbuatannya. Bisa saja karena kelalaian, ketidakdisiplinannya. Ya. Sehingga kita perlu ada pengampunan. Ya, pulih di dalam diri. Dan kita perlu menjadi pintu pemulihan bagi orang lain. Sehingga orang lain tidak tersesat. Ya, kita perlu menarik orang. Memberi pengertian. Dengan apa Bapak Ibu? Kelemah lembutan. Ya, kedisiplinan mata batinnya rohani kita terlatih terus. Ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu adalah kita tahu bahwa penyalipan itu adalah keselamatan satu-satunya. Karena tidak ada jalan lain untuk berdamai dengan Allah selain melalui pengorbanan dan kemenangan Kristus. Nah, nanti kita baca di Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang ketiga Bapak Idola, sumber pengharapan kekal. Ya. Kalau pengharapan kekal berarti sudah tidak ada lagi yang menjamin kecuali Yesus jalan satu-satunya melalui penyalipannya. Jadi kalau kita ingin berbuat dosa, jiwa kita terhantam, ya, pikiran kita dikotori orang, dan kita ingin terpengaruh dengan dosa-dosa dunia ini, kita ingat penyalipan Yesus itu yang sudah dikorbankan Allah sebagai wujud perdamaian kita. Supaya tidak sia-sia, kita tidak boleh menyalibkan kembali. Kita ingat itu. Karena Kristus sudah menjamin bahwa orang percaya tidak hanya diampuni, tapi juga memiliki hidup yang kekal. Bayangkan Bapak Ibu betapa bahagianya kita, dia udah korban, ya. Allah sudah mewujudkan kebaikan itu. Masa akan kita tetap berbuat dosa, memikirkan hal-hal negatif tentang orang? Ini kan kurang baik. Ya, karena apa? Kristus sudah menjamin ya bahwa orang percaya itu tidak hanya diampuni, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah doa Bapa kita. Ya. Karena apa? Perjuangan kita bukan dunia ini. Destinasi kita adalah kekekalan. Karena kemenangan atas maut. Bayangkan kalau kita dicambuk, hanya di fitnah saja hati kita sudah terenyuh sakit luar biasa. Ini Yesus menanggung penderitaan, dicambuk, ditombak,
difitnah, diludahi, diinjak, ya, suruh bawa salib yang begitu berat, ya. Dan begitu heran semua manusia melihat dia mampu membuka, ya, tabir bait suci itu, sehingga manusia yang dahulu tersekat-sekat oleh aturan peraturan, ya, saat ini kita boleh diberi kuasa Roh Kudus untuk terus berkarya dalam kehidupan menuju kekekalan, ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 17 bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka iman menjadi sia-sia. Artinya Bapak Ibu, seluruh kekristenan di dunia ini, ya, berdiri atau runtuh pada realitas kebangkitan. Nah, karena kebenaran ini, maka setiap orang dituntut untuk memberikan respon yang nyata. Yang pertama, respon kita adalah percayalah sungguh-sungguh kepada Kristus, bukan hanya secara intelektual, ya, tidak pakai analogi kita, interpretasi kita, persepsi kita. Ya, jangan kita terus menelusuri firman itu, mengarti-artikannya, mengkelirukannya sehingga kita membentuk satu doktrin yang keliru. Kita hidup harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita hidup oleh karena iman. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, hidup dalam kuasa kebangkitan, yaitu hidup baru yang dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, menang atas dosa dan berbuah dalam kebenaran. Ya, Roma 6 ayat 4 dan Filipi 3 ayat 10. Jadi kita ini harus ada buah. Buah kita ini adalah kebenaran. Ya. Penuhi dengan Injil Kristus. Sampai pulang jam 12. Supaya Kristus sampai ke seluruh ujung bumi ini. Itulah sebabnya Kingdom Family Indonesia membuat program bukan semata-mata karena keinginan kita, tapi kita harus berjuang, mau berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban daya, ya, berkorban dana, karena atas identifikasi daerah yang belum memiliki kasih Kristus ini perlu disirami, ya, disirami oleh kasih Allah. Kita perlu berkomitmen, percaya karena iman bahwa sarana apapun yang kita butuhkan itu disiapkan oleh Allah. 38 provinsi yang menjadi misi Kingdom Family Indonesia. Tidak ada apa-apanya Bapak dan Ibu. Mari kita jangan pesimis. Kita harus tetap percaya bahwa apa yang sudah dipesankan oleh Tuhan lewat Kingdom Family Indonesia dan kita yang sudah dikumpulkan ini benar-benar adalah memiliki pribadi yang bermisi. Seberapapun itu, mari kita jangan hitung-hitungan. Dan bukan kita yang mencatat semua apapun perjuangan kita, pengorbanan kita dalam dunia ini. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang mencatat. Dan percayalah, setiap orang yang mau berkorban, ya, tidak akan sia-sia. Seperti proses kematian Yesus itu. Dia sampai turun ke dalam kerajaan maut. Tapi Allah membuktikan begitu dahsyat. Dia bangkit. Maka dengan kebangkitannya kita sekarang termotivasi. Hidup adalah merupakan kebangkitan Kristus. Kita hidup oleh karena Kristus. Ya. Dan kita kelak dipanggil Tuhan juga hanya karena Kristus. Mari kita berjuang untuk bermisi agar jiwa-jiwa tidak tersesat di dunia ini. Karena masih begitu banyak suku-suku terabaikan. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, ya, kekaguman kita atas kematian Yesus. Begitu dahsyatnya proses itu. Dan semua orang di dunia terbelanga melihat sampai ada sebuah pengakuan, ya, Yesus benar-benar anak Allah. Kita pun sama halnya Bapak Ibu. Kita benar-benar anak Allah yang ditebus lewat Yesus Kristus. Penyalipannya ini bukti nyata bahwa kita inilah biji matanya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita jangan menyia-nyiakan waktu, tetap bersemangat, hadir terus dalam beribadah, terus ikut dalam pengajaran, dan bersaksilah kemanapun, dan bermisilah untuk Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur, berterima kasih.
Engkau izinkan kami Bapa membaca isi hatimu dan menerangkan sejauh kuat kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini berhenti berbicara. Kasih-Mu tetap mengajari hamba-Mu untuk terus mau belajar dan belajar. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Kami mampu meresponi kematian-Mu yang begitu dahsyat. Kebangkitan yang begitu mengagumkan. Nggak manusia di dunia ini bertekad lutut memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang memberikan kami jaminan hidup kekal, yaitu sorga. Perjuangan kami bukan dunia ini. Dunia ini tempat kami belajar. Karena itu urapi berkati kami semua para hamba Tuhan. Yang mendengarkan firman, yang menjalankannya. Urapi berkati kami Bapa, sehingga iman kami bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan buah-buah itu yang akan kami persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji, termulia Engkau kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Raples.